Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kita bicarakan ya apa yang kemarin saya dapatkan di saat menghadiri kuliah umumnya Syekh Said Fodah di Semarang di UIN Wali Songo. Itu tema umumnya secara garis besar itu bagaimana menghadapi tantangan mempelajari ilmu kalam di masa modern ini. Itu judul besarnya ya. Nah, menarik yang dibicarakan oleh Syekh Said Fodah. Karena ini saya jujur saja ya, jujur lagi nih. Saya itu pernah bukan tidak sepakat ya, tapi sempat tawakuf. Jadi ada permasalahan yang dibahas oleh Syekh Said dan oleh Al-Habib Ali mengenai Wihdatul Wujud, yaitu Ibnu Arabi, ya, Wihdatul Wujudnya ala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang dimaksud itu yang Syekhul Akbar itu. Nah, yang Wihdatul Wujud. Saya itu memang menyukai ya karya-karyanya Ibnu Arabi itu. Itu ada di belakang saya ini ada beberapa kitab yang dinisbahkan, malah kitab yang paling terkenal dari Ibnu Arabi yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah, itu saya punya juga penjelasannya Al-Imam Asy'arani atas Futuhat Makkiyah juga ada. Dan saya memang sempat membaca beberapa halaman ya. Ada bagian-bagian yang paham. Jadi kalau paham ya paham, ada bagian-bagian yang saya nggak ngerti ini Ibnu Arabi ngomongin apa begitu. Nah, sampai ketemu syarah dari Imam Sya'rani, nah baru ketemu. Jadi Syekh Said Fodah itu tidak mengakui, kita katakanlah begini, kontra lah dengan Ibnu Arabi. Jadi tauhid ala Ibnu Arabi itu tidak bisa dijadikan pegangan, ya baik secara metode ataupun secara natijah. Jadi hasil dari apa-apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu tidak bisa diikuti, atau metode yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu pun tidak bisa diikuti. Dan itu diaminkan oleh Habib Ali begitu. Nah, saya kan ngajinya sama beliau nih. Pada bab itu saya tawakuf, saya nggak setuju begitu kalau Ibnu Arabi itu sampai disesatkan. Ya, bahasa mengkafirkan tidak ada. Ya, cuman kita katakan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah lah. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Nah, cuman kan kurang besar gimana gitu ya Ibnu Arabi ini. Bahkan imam tasawuf sekelas Imam Sya'rani yang mana beliau itu bukan hanya jago dalam bidang tasawuf tapi juga bagus di dalam fikih dan selainnya. Beliau membela Ibnu Arabi lah. Ini kok saya Said Fodah malah menyalahkan begitu ya, mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Nah, saya tawakuf, malah kalau boleh dikatakanlah saya tidak setuju begitu, sampai saya mendengar penjelasan Syekh Said Fodah kemarin waktu di UIN Wali Songo. Jadi secara garis besar ya, saya mulai dari sini dulu. Syekh Said Fodah itu menjelaskan usul bagaimana cara kita mencari akidah. Dalam pengertian mencari akidah itu mencari premis-premis yang kita tasdik, yang kita benarkan bahwa Allah itu bersifat dengan anu dan tidak bersifat dengan anu. Nah, ini kan bab ghaib ya, karena kita berdalil untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, makanya di sini akan banyak perbedaan, mulai dari perbedaan mendasar secara metodologi, atau metodologinya sama tapi hasilnya bisa berbeda begitu. Di sini memang letaknya kesulitan kita membahas ilahiyat itu, membahas ketuhanan. Nah, Syekh Said Fodah itu memberikan kepada kita garis besar dulu. Jadi garis besarnya, dari mana sebetulnya kita ini bisa mengetahui sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya membagi garis besar dulu ya. Wahabi belum dibicarakan. Kita membagi garis besar dulu. Jadi ada orang itu yang mana mereka itu membangun pengetahuan dari pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi dari realita yang ada, kemudian realita ini kita cari begitu ya,
apa yang bisa kita ketahui secara pasti, secara qat'i. Kemudian dari pengetahuan itu kita abstraksi, kita naik. Nah dari abstraksi ini kemudian kita mengeluarkan konklusi yang lain yang sama sekali tidak kita lihat. Tapi landasan untuk membenarkan itu adalah perkara yang kita lihat. Nah itu metodenya mutakalimin tuh. Nah nanti ada metodenya falasifah. Kalau falasifah itu sudah lain. Mereka itu membangun pengetahuan tentang ketuhanan bukan dari realitas, tetapi dari dunia yang mereka ciptakan sendiri. Begitu. Dari dunia yang mereka ciptakan sendiri. Dalam pengertian sesuatu ini belum bisa dipastikan kekot'iannya di dalam subut itu apa bahasanya ya, di dalam tetap atau tidaknya di dalam kenyataan, tapi mereka sudah berani menspekulasikan itu sebagai kenyataan, kemudian melangkah lagi kepada kesimpulan yang lain. Nah pada akhirnya ya, kalau misalkan kita mengatakan falasifah ini sesatnya nanti bermacam-macam. Ada yang dia itu dari awal sudah sesat, cuman dia itu berhenti di situ. Kemudian dari kesesatan ini dia mengambil kesimpulan yang lain. Jadi sesatnya sudah level 2, nanti level 3, level 4, level 5 sampai terjerumus sangat dalam di dalam kesesatan begitu. Nah, ini saya sempat jadi ingat ya. Jadi ingat ada kejadian nanti di yaumil qiyamah bahwa kita itu akan lewat kepada as-sirat. Dan di as-sirat itu dari sebagian riwayat itu akan ada pintu di kanan dan di kiri. Nah, itu pintunya itu kalau misalkan kita sampai masuk ya ke pintu itu nanti setelah pintu ada pintu lagi sampai masuk terjerumus ke dalam dan tidak bisa kembali begitu. Itu kalau nggak salah ada di Laqaiqul Akhbar ya, Al-Imam Suyuti kisahnya. Ya jadi gambarannya memang seperti itu. Jadi tatkala sesuatu ini dia tidak bisa dipastikan benar, tapi kita sudah mengira-ngirakan, oke lah, kita kira-kirakan saja ini benar, apabila ini benar akan bagaimana. Dan itu dijadikan akidah begitu, dijadikan kesimpulan tentang sifat Tuhan. Nah ini kacau ya, berbahaya. Nah itulah perbedaan antara mutakalimin dengan falasifah. Jadi mutakalimin itu sekali lagi dia melihat dari kenyataan. Nah kenyataan inilah yang ditarotub, yang ditartibkan, yang disusun untuk mengetahui Tuhan. Adapun falasifah, mereka itu membuat perkiraan realita dulu ya, kemudian ini belum ditentukan benarnya sudah melangkah lagi begitu. Nah dari sini ya Syekh Said Foda, beliau itu memasukkan metode-metode di dalam mengenal Tuhan selain daripada metode mutakalimin kepada metodenya falasifah. Termasuk nanti di dalamnya itu metode kasyaf atau metode irfani begitu. Jadi ada orang yang mana dia itu mengaku mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan, dan pengetahuan tentang Tuhan itu dia akukan mendapatkan langsung dari limpahan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ada yang menyebut irfani, ada yang menyebut kasyaf. Syekh Said Foda mengatakan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kenapa? Karena pengetahuan itu dia harus accountable. Ya, kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu kan dia harus punya ruang untuk difalsifikasi begitu. Jadi dalam pengertian harus bisa diuji objektivitasnya. Apakah memang benar seperti itu atau tidak? Yang mana nanti kesimpulannya pun akan bisa dipastikan benar atau tidak. Jadi contoh misalkan ya, kita ini nih mutakalimin. Mutakalimin itu mengatakan bahwa yang namanya jirim atau jisim itu tidak akan pernah ada pada dua tempat pada satu waktu. Ini tidak pernah ada. Jadi satu jirim, satu jisim, satu entitas materi, dia tidak akan pernah ada pada dua tempat pada satu masa. Kenapa? Karena jika suatu entitas jisim dia ada pada dua tempat pada satu waktu, maka itu sudah kontradiksi. Itu sudah laisa huwa huwa, sudah menyalahi hukum identitas. Ya, karena yang satu A, tapi yang satu ini bukan yang satu ini. Begitu. Kenapa? Karena dia ada pada dua tempat. Berarti kan ada jarak, ada pisah tuh, ada pada dua tempat. Ya, ini Naruto, ini Naruto.
Ya, yang mana bukan bayangan Naruto. Kalau bayangan Naruto berarti kan bukan Narutonya begitu. Ini Naruto, ini Naruto. Ini tuh Naruto yang asli, ini juga Naruto yang asli. Ada pada dua tempat, pada satu waktu. Itu kita katakan sudah mustahil karena itu sudah kontradiksi begitu. Nah, maka kalau misalkan nanti melihat dalam kenyataan ada dua Naruto, yang satu itu pasti bukan Naruto, itu sesuatu yang lain. Ima dia bayangannya atau dia itu apa? Fata Morgana atau apalah begitu. Cuman dia yang jelas bukan Naruto. Nah, Ibnu Arabi, ya, ini tidak dikatakan oleh Syekh Said Fodah. Cuman saya masuk dulu ke sini. Ibnu Arabi di dalam kitab yang dijelaskan oleh Imam Sya'rani mengatakan itu terjadi begitu. Ada dua apa? Ada satu jirim pada dua tempat pada satu masa, itu bisa terjadi. Buktinya apa? Buktinya karomah para wali begitu. Jadi yang mana pada akhirnya nanti Ibnu Arabi itu mengakukan bahwa yang namanya mustahil aklan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulannya nanti ya. Nah, ini gimana saya meneruskannya ya? Jadi kita sudah punya kesimpulan nih. Mutakalimin itu mengatakan itu mustahil, Ibnu Arabi itu mengatakan tidak mustahil. Apa landasan Ibnu Arabi mengatakan itu tidak mustahil? Kasyaf. Ya, karena beliau itu saya itu melihat begini dan begitu, kasyaf itu. Jadi irfani itu yang dilihat oleh Ibnu Arabi, dan memang Ibnu Arabi itu hasya wa hasya dimasukkan ke dalam orang yang ahli bohong. Sampai Imam Az-Zahabi itu pernah ditanya mengenai perihal Ibnu Arabi, kalau tidak salah beliau itu menjawab, saya tidak menyangka Ibnu Arabi ini tukang bohong begitu. Jadi memang dia tidak berbohong. Nah, orang yang menerima metodenya Ibnu Arabi, jangan metode dulu ya, menerima kesimpulannya Ibnu Arabi dalam hal bahwa satu jirim, satu materi bisa berada pada dua tempat pada satu waktu, ini akan menggugurkan metode mutakalimin secara apa ya? Secara frontal. Habis sudah. Jadi tidak bisa kita itu menyatukan, ya kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan metode mutakalimin, juga kita membenarkan Ibnu Arabi yang mana beliau itu memiliki kesimpulan-kesimpulan tentang akliyat atau tentang ilahiyat dari kasyafnya, itu nggak bisa. Nah, pada akhirnya begini, ya, posisinya Syekh Said Fodah itu. Kalau ada orang dia itu membicarakan tentang ketuhanan yang mana tatkala kita ditanya oleh kita dari mana kamu mendapatkan kesimpulan itu, kemudian orang itu akhirnya hanya menjawab ini adalah pengetahuan yang saya dapatkan langsung dari Tuhan. Nah, terus kita bisa apa begitu? Ya, kalau kata saya yang saya tangkap dari perkataan saya Fodah, jangan percaya begitu. Kenapa? Karena itu bukan pengetahuan yang bisa dicek. Kalau bahasa umumnya itu tidak ilzam, tidak mengikat. Dan metode seperti itu tidak bisa diverifikasi oleh siapapun. Ya, akhirnya orang mau percaya silahkan percaya, orang yang tidak percaya pun ya memang urusan dia begitu, tidak ilzam. Karena yang namanya ilzam itu begini ya, kenyataan. Jadi kalau misalkan kita melihat matahari itu bulat dan kita ini bisa melihat, kemudian orang ini pun dia bisa melihat, dan kita mengatakan bahwa matahari itu bulat, tapi orang yang kita beritahu matahari bulat itu tidak mau percaya, itu kan orang sudah ignorance. Kita sah mengatakan dia itu orang yang bodoh begitu. Sah. Kenapa? Karena memang kenyataannya demikian dan itu bisa diverifikasi. Itu yang secara empirik ya, atau misalkan yang secara rasional. Misalkan kita mengatakan bahwa yang namanya materi itu dia tidak bisa bergerak dan diam dalam waktu yang sama. Ya. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa diam dalam waktu yang bersamaan begitu. Kita katakan seperti itu, kemudian orang lain masih mengatakan bisa, itu bisa terjadi, bergerak dan diam dalam waktu yang sama, yang mana absolut bukan relatif begitu ya, diam dan geraknya. Ya, karena falsafah itu udah pusing-pusing aja. Nah, kita bisa mengatakan orang itu bodoh begitu. Kenapa kita bisa mengatakan orang itu bodoh? Karena itu secara ilmu lazim, sudah pasti yang namanya jirim itu, yang namanya materi itu tidak bisa bergerak dan diam dalam waktu yang sama. Nah, tiba-tiba ada orang yang mengatakan saya ini loh melihat begitu ya, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kasyaf, saya melihat ada Zaid yang mana Zaid ini adalah materi, dia itu tidak bergerak dan tidak diam dalam waktu yang sama.
atau mengatakan bahwa Zaid ini bergerak dan diam dalam waktu yang sama. Terus kita mau apa begitu? Ya. Nah, akhirnya kalau misalkan percaya berarti rasio kita gugur, minimal dalam hal itu kita sedang menggugurkan rasio kita. Kita sedang menggugurkan akal kita. Dan ini tidak boleh sampai terjadi. Begitu. Ya, di dalam mengambil akidah. Jadi bukan berarti Said Foda ini tidak percaya karomah, bukan. Ini dalam urusan kita menetapkan cara bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik secara metode ataupun secara natijah, secara kesimpulan. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami dulu ya. Jadi dalam sesi yang pertama itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi perbedaan mutakalimin dengan falasifah atau dengan metode irfani atau dengan metode kasyaf itu mereka loncat-loncat di dalam berpikir, tidak runtut. Adapun kita mutakalimin, kita melihat dari kenyataan dulu, kita melihat dari realita dulu. Realitanya misalkan kita melihat bahwa kita ini ada, dan kita melihat bahwa kita ini ada perubahan. Demikian pula yang di luar kita ada perubahan. Kemudian kita nanti melihat di abstraksi perubahan itu maknanya apa, kemudian nanti diteruskan kepada kelaziman dengan jirim dan lain sebagainya sampai kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada begitu. Nah, itu kan metode mutakalimin sudah seperti itu. Kalau metode tukang wirid kan Allah itu terasa, ya terasa gimana ya? Nggak bisa, Allah itu bukan mudzawwaq, bukan sesuatu yang bisa dirasa. Nah, sampai sini saya baru paham. Ternyata memang benar begitu. Said Foda minimalnya begini ya, minimalnya begini. Jika kita itu berdebat dengan Said Foda, urusan Ibnu Arabi saya jamin tidak akan pernah bisa menang, nggak akan pernah bisa menang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya percaya kepada perkataan Ibnu Arabi itu, kalaupun mau disatukan dengan ilmu kalam, maka kita harus mentakwil perkataannya Ibnu Arabi, yang perkataan zohirnya tidak bisa ditasdik karena perkataan zohirnya itu bertentangan. Jadi kalaupun kita mau menyatukan, ya Ibnu Arabi benar, kemudian mutakalimin pun benar, akhirnya kita harus mentakwil perkataannya Ibnu Arabi. Dan kenapa perkataan Ibnu Arabi ditakwil, perkataan Ibnu Taimiyah tidak? Itu nanti apakah ada murajih atau tidak dan lain sebagainya. Ini akan rumit, tidak akan bisa menang begitu. Ya, untuk membenarkan Ibnu Arabi apabila memang sudut pandangnya itu sudut pandang Syekh Said Foda, yang mana perkara itu dia harus bisa difalsifikasi dan dia itu harus accountable begitu, harus bisa diakses oleh semua orang. Sedangkan kasyaf ini tidak bisa diakses oleh semua orang, yang mana pada akhirnya yang dapat kasyafnya misalkan Ibnu Arabi, kita mah taklid sama orang yang kasyaf. Lo jangankan taklid sama orang yang kasyaf, taklid sama orang yang berpikir saja, yang mana kita sama-sama punya pikiran, itu nggak bisa ya. Sebagian ulama mengatakan berdosa lah minimalnya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kemudian beliau itu Syekh Said melanjutkan dengan pembahasan tentang metodenya ya, metodenya. Jadi metode untuk mengenal Tuhan setelah kita itu musalamah bahwa mengenal Tuhan itu harus berdasarkan realita. Kita tidak boleh membangun pengetahuan tentang Tuhan yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Maka Syekh Said itu menjelaskan bagaimana caranya. Nah, ini caranya ini pernah dibahas oleh Habib Ali di dalam kelas di dalam kelas syarah Ad-Dardir ya, syarah Dardir, cuman yang hanya 2 bait itu. Itu kalau tidak salah sebanyak 7 halaman kitabnya itu bagus sekali. Yang mau silahkan dikunjungi channelnya Habib, itu bagus sekali. Kurang lebih sama. Jadi manusia itu diberikan pada awalnya manusia itu tidak diberikan ilmu sama sekali, kemudian diberikan panca indera untuk mempersepsi perkara-perkara di sekelilingnya, kemudian nanti diberikan kecerdasan ya, tamyiz kan, bisa membedakan makna. Diberikan kemampuan untuk membedakan makna, akhirnya nanti bisa mengabstraksi dan bisa mengenal Tuhannya begitu. Nanti dari situ dulu, itu kalau secara lengkap adalah. Yang menarik begini ya, kenapa Syekh Said Foda itu dikatakan mutakalimin abad ini ya, atau zaman ini, yang mana menurut saya gelar itu tidak berlebihan, gelar itu cocok sekali untuk beliau itu. Memang saya pernah misalkan ya mendengar beberapa
tulisan, kalau tidak salah tulisannya Ustadz Nuruddin. Beliau itu kan tidak sampai mengatakan Ibnu Arabi sesat dengan istidlal bahwa madrasahnya Mesir itu, madrasahnya Al-Azhar itu bukan kelompok yang mudah untuk menyalahkan begitu. Tidak mudah untuk menyalahkan. Jadi Ibnu Arabi pun masih diakomodasi, masih diakomodir. Tapi obrolkan itu dengan Syekh Said Fodah ya, nggak bakal bisa menang. Yakin saya nggak bakal bisa menang. Kenapa? Ya karena Ibnu Arabi seperti itu keadaannya. Keadaannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun mau difahami itu harus dengan takwil, dan itu problematik di dalam metode ilmiah itu. Nah, yang menarik bagaimana Syekh Said Fodah ini melihat badihiyat ya. Hal pertama yang paling badihi begitu. Dan ini saya sepakat maksud dalam pengertian sebelum Syekh Said Fodah mengatakan seperti itu, saya sudah punya kesimpulan seperti itu. Nah, cuman saya tidak punya legitimasi kan untuk menyatakan apakah kesimpulan saya ini dalam pengertian sama dengan kesimpulannya para ulama atau tidak. Nah, cuman ada satu masalah penting yang mana manusia itu pasti bisa menyebutkan sesuatu itu salah tatkala dia itu mendeteksi bahwa sesuatu yang dipercayai itu dia sifatnya kontradiksi ya, dia bersifat kontradiktif. Jadi kontradiktif ini adalah sesuatu yang bisa kita kenali mustahilnya sesuatu itu benar di dalam kenyataan. Jadi kan kita harus membedakan nih antara apa yang kita anggap benar di dalam pikiran kita dan apa yang memang benar di dalam kenyataan. Nah, pikiran kita itu bisa kontradiksi saja, bisa kontradiktif pikiran kita itu. Misalkan seperti orang Nasrani yang mengatakan 3 itu 1, 1 itu 3. Itu kan kontradiksi itu, kontradiktif. Bisa saja mereka benarkan. Tapi dalam kenyataan kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3. Nggak bisa jadi 3 adalah 1, 1 adalah 3. Kalau mau nanti ada tarkib. Kalaupun mau 1 adalah 3, 3 adalah 1, berarti ya tersusun seperti rokok begitu. Ada tembakaunya, ada kertasnya, ada filternya. Itu 3, cuma 1 itu adalah sebuah rokok. Itu berarti 1 yang dari 3 perkara yang menyusun. Nah, sekarang ini kan tidak begitu. 1 ini entitas yang full begitu ya. Jadi kalau Nasrani mah 1 rokok, 2 rokok, 3 rokok, tapi ini 1 rokok begitu. Nah, itu Nasrani. Mereka membenarkan itu di dalam pikiran mereka. Tetapi dalam kenyataan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena itu adalah kontradiksi. Ya, yang mana pada akhirnya kontradiktif ini atau kontradiksi ini dia menjadi patokan ukuran yang sangat kokoh dalam kenyataan, yang sangat kokoh untuk mendeteksi apakah perkara yang kita yakini ini benar atau tidak begitu. Nah, makanya kalau misalkan ada yang mengatakan, contoh misalkan ya, apabila ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bako, ya, dan mengatakan Tuhan sudah mati, berarti Tuhan ini tidak bako kan, kena oleh fana. Ini akan lazim kepada kontradiksi. Kamu bisa saja membenarkan di dalam pikiran kamu bahwa Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dalam pikiran kamu bisa saja, tapi dalam kenyataan itu tidak akan pernah terjadi. Dalam pengertian apa yang kamu benarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam pengertian i'tiqad kamu, keyakinan kamu tentang perkara itu salah. Kenapa? Karena apabila Tuhan ini dia tiada, berarti sedari awal ketiadaan bagi Tuhan itu adalah sebuah kemungkinan. Nah, berarti Tuhan ini dia menerima kemungkinan ada dan tidak. Apabila dia itu menerima kemungkinan ada dan tidak, berarti tatkala adanya bukan karena dirinya tapi karena sesuatu yang lain. Bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Sedangkan kalau di dalam ilmu tauhid begitu, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu kidam. Karena kalau tidak kidam akan daur dan tasasul dan sebagainya. Jadi mengatakan bahwa Tuhan kidam tapi tidak bako itu adalah kontradiksi. Maka pada akhirnya kita bisa mengidentifikasi bahwa apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan ini mati, maka dia itu pikirannya sudah kontradiksi. Yang mana kontradiksi itu di dalam kenyataan tidak akan pernah terjadi. Maka dia pasti salah. Nah, itu yang dikatakan oleh Said Fodah begitu ya. Ini hukum kontradiksi ini harus sangat dipahami karena nanti semua perkara-perkara yang mustahil itu pada akhirnya hanya melazimkan kepada kontradiksi itu. Dan saya jadi teringat, Said Fodah sampai mengatakan demikian, sampai mengatakan seperti ini. Ada alasan kenapa Allah itu disebut Al-Haq. Ya, karena Al-Haq itu yang kosong dari kontradiksi. Nah, sampai saya teringat kepada suatu ayat ya di dalam Al-Qur'an itu, surah An-Nisa ayat 82 ya. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala itu
dijadikan kontradiksi itu sebagai hal yang tidak akan terjadi. Bahasa seperti ini. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dan apabila Al-Qur'an itu dari selain Allah, maka kalian itu akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu khilaf yang sangat banyak, begitu, kontradiksi yang sangat banyak. Dalam pengertian kontradiksi di sini kan jenis ya, jenis kontradiksi. Ikhtilafan itu kan nakiro, ikhtilafan katsira, jenis nakiro, jenis kontradiksi yang amat sangat banyak. Kalau Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah. Karena yang namanya kontradiksi itu tidak bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini yang menarik. Nah, masih panjang sebetulnya ya. Soalnya saya Said Fodah itu berbicaranya 2 jam lebih malah. Jadi kalau saya bikin satu video dengan penjelasan seperti ini mungkin bisa jadi 4 atau 5 jam ya. Jadi kelamaan tuh. Cuman sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Metode yang Syekh Said Fodah gaungkan. Ini sebetulnya metodenya tidak baru. Memang metode mutakalimin dari dulu seperti itu. Tapi cara menyampaikannya, apalagi nanti di akhir sampai mengatakan wihdatul wujud itu sebetulnya diamini juga oleh Einstein begitu ya. Kemudian beliau itu membicarakan filsafat dengan sangat dalam, yang mana beliau itu sangat bisa membedakan perbedaan antara sejarah filsafat dan pemikiran filsafat. Jadi beliau itu sepertinya bisa memetakan bagaimana evolusi filsafat dari segi pemikirannya, bukan dari segi tokohnya begitu. Dan itu susah. Saya nggak tahu ada atau tidak lah ya. Saya tidak mengatakan tidak ada. Nanti ketahuan saya kurang kurang literasi begitu. Cuman sebodoh yang saya tahu begitu ya. Sejauh yang saya tahu, yang mana saya ini bodoh seperti ini, itu tidak pernah saya itu menemukan orang yang memetakan pencabangan filsafat begitu, pencabangan berpikir filsafat dalam hal ketuhanan begitu ya. Ini mungkin nanti bisa dikoreksi, kalau ada yang tahu silahkan kasih tahu di komen biar saya lihat ada beberapa buku atau kitabnya begitu. Nah, ala kulli halin saya semakin yakin nanti orang-orang yang halu-halu itu ya nanti di kita itu kayak Ar-Razi Hashim begitu. Ya kalau misalkan Mama Gufron udah pada tahu semua ya. Ini nanti saya semakin yakin untuk mengcounter mereka. Karena memang pengetahuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak accountable, tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kalau misalkan mereka ngomong sesuatu apalagi ini nanti bertentangan dengan tauhid, pada akhirnya ya yang tauhid ini yang kalah hanya karena ngikut misalkan kayak Ar-Razi Hashim. Kalau besarnya itu misalkan hanya karena ngikut Ibnu Arabi di dalam perkataan zahir mereka, yang mana mereka itu mengaku mendapatkan hal itu dari kasyaf, yang mana kasyaf ini bermasalah karena tidak ilzam kepada kita, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kasyafnya benar, cara menyampaikannya belum tentu benar. Karena ada masalah kedua, itu setelah mendapatkan kasyaf, mewadahi hasil kasyafnya dengan bahasa yang pas. Itu pun nanti ada masalah lain begitu. Ya, cuma sampai sini dulu lah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.